Shalom saudara, Happy New Year 2021. Saya berharap dan berdoa saudara dan keluarga dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan kita. Dan semoga tahun 2021 ini jadi tahun yang penuh pengharapan dan berkat yang baru bagi setiap saudara. Saya ingin membawakan sebuah devotion dengan tema Show Me Your Way, tunjukkan jalanmu ya Tuhan. Saya ingin membaca sebuah ayat dalam Mazmur Daud. Daud adalah seorang tokoh di Alkitab yang kita tahu bahwa dia adalah seorang raja yang sangat berkenan kepada Tuhan. Dikatakan bahwa dia adalah a man after God's own heart. Dan saya yakin apa yang membuat Daud berkenan kepada Tuhan adalah sikap hatinya, perkataan-perkataan yang dikeluarkan, yang mencerminkan hubungannya dengan Tuhan di dalam setiap keputusan dan langkah kehidupannya. Mari kita baca di dalam Mazmur 143 ayat 8. Let the morning bring me words of your unfailing love. Setiap pagi ingatkanlah aku akan kasih-Mu yang tidak pernah gagal. For I have put my trust in you, sebab kepadamulah aku berharap. Show me the way that I should go. Tunjukkanlah aku jalan yang harus aku tempuh. For to you I entrust my life. Sebab kepadamulah aku mempercayakan hidupku. Saudara, ini adalah kata-kata daripada seorang Raja Daud. Ini adalah salah satu bagian daripada banyak bagian lainnya, di mana dalam Mazmur yang ditulis oleh Daud tidak mengetahui apa yang harus dia lakukan dan kemana dia harus pergi untuk dia bisa menyelesaikan permasalahannya atau memecahkan permasalahannya. Bahkan kalau saudara lihat di dalam judul perikop Mazmur 142, pasal sebelumnya, dikatakan judulnya adalah doa seorang yang dikejar-kejar. Sudah jelas sekali bahwa Daud sedang dalam kesulitan. Dia sedang dalam posisi terdesak, saudara. Daud tidak tahu apa yang dia mesti lakukan. Dan di dalam kitab Mazmur banyak bisa kita temui perkataan-perkataan Daud dari seorang Raja Daud ketika saat dia sedang terdesak atau dia sedang kesulitan atau dia sedang kebingungan, saudara. Dan mungkin di dalam musim COVID-19, pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini, mungkin ada beberapa di antara saudara juga yang mengalami kesulitan, kebingungan, ataupun ketidakberdayaan. Kalau saya boleh menggunakan kata-kata itu. Dan dalam kondisi kesesakan, kebingungan, atau ketidakberdayaan, helplessness, itu biasanya akan mereveal atau menunjukkan apa yang menjadi value atau nilai yang kita pegang di dalam kehidupan kita. Dan seorang Raja Daud pada saat dia mengalami ketidakberdayaan atau helplessness, muncul dari dalam dirinya adalah sebuah ekspresi yang indah dari seorang Raja Daud menyikapi ketidakberdayaannya atas situasi yang mungkin ada di hadapannya, saudara. A beautiful expression of total helplessness. Di tengah kesulitan seorang Raja Daud yang mungkin sedang terjadi di hadapannya pada saat itu, dia memilih untuk melemparkan dirinya sepenuhnya. Daud melemparkan dirinya sepenuhnya ke dalam hikmat Tuhan, kemurahan Tuhan, dan kasih karunia Tuhan yang dia kenal. Tuhan yang dia kenal tentunya sepanjang Mazmur dicatat banyak sekali bahwa Daud menganggap Tuhan yang dia kenal itu adalah seperti gembala kepada dombanya. Saudara, pertanyaannya untuk kita renungkan di hari ini. Pada saat kita sedang mengalami kesesakan, pada saat kita sedang mengalami kesulitan, atau kebingungan, atau ketidakberdayaan, seperti yang Daud alami, ekspresi apa yang keluar daripada kehidupan kita? Apakah kita mendekat pada Tuhan? Atau apabila kita sudah bisa mengalami keberhasilan, atau menyelesaikan kesulitan yang kita hadapi, apa ekspresi yang keluar dari dalam kehidupan kita? Apakah semuanya itu atas usaha dan gagah kita, saudara? Saya ingin mengajak saudara semua, khususnya di awal tahun ini, di awal tahun 2021 ini, di dalam kondisi yang masih menantang, belum selesai pandeminya, saudara, tapi saya yakin penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan saudara. Mari kita mulai hari ini ke depan dengan mengingat janji Tuhan dan karya-karya Tuhan yang sudah dilakukan di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita mencontoh Raja Daud yang dengan pada saat ketidakberdayaannya dia memilih untuk bertanya kepada Tuhan,
kemana aku harus pergi? Apa yang harus aku lakukan? What should I do? Dengan kita melakukan kebiasaan ini, dimulai daripada awal tahun ini, saudara. Dengan kita mengingat kebaikan Tuhan, janji Tuhan, dan karya Tuhan yang sudah dilakukan dalam kehidupan saudara dan saya, itu adalah sebuah ekspresi kehidupan yang indah, yang menyenangkan Bapa kita di surga. Karena itu menunjukkan bahwa saudara percaya penuh kepada Dia dalam menghadapi tantangan, melewati tantangan, dan menang atas tantangan yang mungkin ada di depan saudara. Saudara, kiranya hari ini ke depan kita semua bisa merenungkan setiap hari kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kita mulai bertanya kepada Tuhan setiap harinya, jalan mana yang harus kami tempuh. Dan kiranya Tuhan memberikan kemenangan kepada saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.